Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan tahun 1552 di wilayah Banten, Jawa Barat. Kesultanan Banten pernah menjadi pusat perdagangan besar dan penting di Asia Tenggara dengan barang ekspor utamanya yaitu lada. Kesultanan ini mencapai kejayaan yang luar biasa selama hampir 3 abad sebelum masuknya penjajah dari Eropa. Kesultanan Banten runtuh pada tahun 1813 dan digantikan pemerintahan kolonial Belanda. Ketika Kesultanan Banten dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1813 di era Sultan Muhammad Syafyuddin, keluarga Kesultanan Banten melarikan diri ke berbagai wilayah Nusantara. Saat pemerintah Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat Perang Jawa tahun 1825 dan Perang Belanda melawan Belgia, Belanda mengutus Van den Bosch untuk membenahi keuangan Belanda. Van den Bosch kemudian menerapkan sistem tanam paksa dengan memanfaatkan para tokoh elit Indonesia untuk melancarkan usahanya. Dengan sistem tanam paksa ini, rakyat dibebani dengan berbagai macam pajak dalam bentuk hasil pertanian mereka. Kondisi kehidupan rakyat yang menderita dan semakin susah akhirnya membuat seorang pendekar wanita bernama Nyimas Gamparan, salah satu keturunan dari Kesultanan Banten, memutuskan untuk kembali ke Banten dan mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Nyimas Gamparan menyamar sebagai rakyat biasa dan dengan cara sembunyi-sembunyi mulai menyusun rencana, membuat strategi, dan menghimpun kekuatan perang untuk melawan kekejaman Belanda. Gerakan pemberontakan ini mendapat sambutan baik dari masyarakat dan para jawara perempuan Banten yang kemudian bergabung bersama dalam Laskar Srikandi yang dipimpin oleh Nyimas Gamparan. Nyimas Gamparan pun memberikan pelatihan berupa latihan teknik dan strategi perang serta keahlian ilmu kanuragan dan senjata kepada para Srikandi wanita itu. Pada tahun 1829 Nyimas Gamparan pun memulai perlawanan kepada Belanda. Nyimas Gamparan dengan gagah berani memimpin sekitar 30 pendekar wanita, mulai melancarkan serangan demi serangan dengan cara gerilya yang membuat pasukan Belanda kewalahan dan mengalami banyak kerugian. Seorang tuan tanah Belanda yang menguasai lahan yang terbentang dari Cikandi sampai Maja menjadi korban pertama dari Laskar Srikandi yang dipimpin Nyimas Gamparan itu. Dengan serangan mendadak, tuan tanah Belanda itu terbunuh beserta keluarga dan pasukan Belanda yang menjaganya. Setelah melancarkan serangan mendadak, Nyimas Gamparan beserta pasukan wanitanya akan langsung kembali ke markas persembunyian mereka sehingga tidak bisa ditemukan oleh pasukan Belanda. Pasukan Nyimas Gamparan ini memiliki markas persembunyian di wilayah yang kini disebut Balaraja, Kabupaten Tangerang. Konon, penamaan Balaraja ini berasal dari Nyimas Gamparan beserta pasukan wanitanya. Balaraja memiliki arti tempat singgah para raja dengan asal kata balai dan raja yang juga berarti tempat berkumpulnya bala tentara raja, merujuk pada Nyimas Gamparan yang merupakan keturunan dari Raja Kesultanan Banten. Pada tahun 1830, saat Belanda sedang membangun proyek besar ruas jalan Angir sampai Panarukan, Nyimas Gamparan menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan demi serangan yang sangat mengganggu dan merugikan pihak Belanda. Dengan taktik perang malam hari, ilmu kanuragan, dan penggunaan berbagai macam senjata, serta penguasaan medan perang yang baik, Laskar Nyimas Gamparan selalu mampu mengalahkan pasukan Belanda yang berjumlah lebih banyak dan bersenjata lengkap. Pasukan Nyimas Gamparan melakukan perang secara gerilya sepanjang wilayah Cikande, Rangkas Bitung hingga Serang, dan selalu mengincar objek-objek vital milik pemerintah Belanda. Aksi kepahlawanan dan kegagahan Laskar Srikandi Nyimas Gamparan pada tahun 1829 hingga tahun 1830 itulah yang kemudian dicatat dalam sejarah dan dikenal dengan sebutan Perang Cikande. Perang Cikande atau pemberontakan yang dipimpin oleh Nyimas Gamparan ini menurut cerita masyarakat jauh lebih dahsyat dan masif daripada pemberontakan Geger Cilegon pada tahun 1888 yang justru kini lebih dikenal oleh masyarakat. Berbagai cara pun dilakukan Belanda untuk menumpas pasukan Nyimas Gamparan, namun menemui jalan buntu. Bahkan tempat persembunyian Nyimas Gamparan beserta para pendekar wanita tidak mampu ditemukan oleh mereka. Akhirnya Belanda menggunakan politik perang di VD Timpra mereka yang paling terkenal dalam sejarah itu, politik adu domba atau pecah belah. Pemerintah Belanda pun mulai menyusun taktik dan mencari bantuan kepada tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengetahuan perang dan kesaktian ilmu kanuragan. Akhirnya, mereka menemukan seorang demang di Jasinga Bogor, seorang jawara sakti mandraguna, berwibawa, dan pilih tanding. Pemerintah Belanda pun merayu dan membujuk Raden Tumenggung Kartanatanagara yang menjadi demang di wilayah Jasinga Bogor itu untuk membantu Belanda menemukan tempat persembunyian dan mengalahkan Laskar Srikandi Nyimas Gamparan itu.
Raden Tumenggung Kartanata-Nagara pun diiming-imingi akan dijadikan penguasa di daerah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Terbuai oleh tawaran Belanda, Raden Tumenggung Kartanata-Nagara pun membantu Belanda dan mencari tempat persembunyian dan tempat gerilya Laskar Srikandi Nyimas Gamparan. Akhirnya, pasukan Raden Tumenggung Kartanata-Nagara beserta pasukan Belanda berhasil menemukan dan menghadang pasukan Srikandi Nyimas Gamparan yang saat itu sedang berada dalam perjalanan dari Balaraja menuju Rangkas Bitung. Terjadilah perang besar antara bangsa sendiri dengan bantuan pasukan Belanda. Karena penyergapan tiba-tiba dari pasukan Raden Tumenggung yang juga memiliki ilmu kanuragan dan dibantu oleh pasukan Belanda bersenjata api dan lengkap, pasukan Nyimas Gamparan yang berjumlah jauh lebih kecil itu berhasil dikalahkan. Satu persatu jawara wanita itu dikalahkan dan terbunuh, dan Nyimas Gamparan yang melawan dengan sengit dan pantang menyerah itu pun akhirnya gugur bersama Laskar Srikandinya. Jenazah Nyimas Gamparan disemayamkan di daerah Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Atas keberhasilan Ki Demang menumpas perlawanan Nyimas Gamparan pun mendapat anugerah dari pemerintah Belanda sebagai Bupati Rangkas Bitung pertama dengan gelar Raden Tumenggung Adipati Kartanata-Nagara pada tahun 1830 hingga tahun 1865. Demikianlah kisah kepahlawanan Nyimas Gamparan dengan 30 pendekar wanita Banten yang tercatat dalam sejarah sebagai Perang Cikandi itu. Sampai di sini video ini. Terima kasih telah mendukung channel Duduk di Dapur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.